Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, Om kembali saya Winata menjumpai Anda. Kali ini masih tetap dalam Bali Postop, tapi rangkaiannya merupakan talk show tanggap COVID-19. Dan cukup istimewa hari ini, saya akan mewawancarai dua orang narasumber. Pertama ada Bapak Igusti Ngurah Hardita, Managing Director ITDC atau Danusa 2. Dan satu lagi Bapak Nyoman Abdi, beliau adalah Direktur Politeknik Negeri Bali ya Pak ya. Dan kita akan membincangkan tentang bagaimana protokol kesehatan, kemudian bagaimana pandemi COVID ini mempengaruhi industri pariwisata, dan tentu dari Politeknik Negeri nanti akan tentang kesiapan SDM-nya di masa pandemi COVID itu. Tentu pariwisata sangat terpengaruh ya dari COVID ini, dan SDM-nya seperti apa nih pendidikannya, persiapan untuk penyediaan tenaga kerjanya, katakanlah begitu. Dan kita sapa dulu dua orang narasumber ini. Om Swastiastu, Bapak Serangkali. Om Swastiastu. Ini kata sehat ya? Sehat. Sekarang sehat. Saya ke Pak Ngurah dulu nih. Baik. ITDC ya, jadi kumpulan hotel-hotel berbintang ada di sini. Tapi sekarang kondisinya Pak Ngurah, masihkah seperti dulu ya awal-awal COVID kan sepertinya agak merangkak atau sekarang gimana kondisinya? Sudah kan ada membaik Pak Ngurah? Baik, Pak Win, pemirsa Bali TV. Jadi terima kasih sudah mengikut sertakan kita dalam diskusi ini. Jadi kalau pertanyaan Pak Win tadi, bagaimana kondisi sekarang gitu ya? Sebetulnya kita masih dalam kondisi persiapan gitu ya untuk menujukan keperbaikan. Nah, kalau kita flashback tadi udah disampaikan di awal Pak Win bahwasanya kondisi ini kondisi global. Jadi kondisi global, dan kemudian kita adalah destinasi pariwisata. Bali sebagai destinasi pariwisata tentunya sangat mengharapkan kehadiran orang ke sini. Nah, untuk orang bisa hadir ya pasti kita harus mempersiapkan dengan baik. Kita lihat sekarang gambaran kondisinya yang kita hadapi sejak bulan Februari yang lalu gitu ya. Karena di Januari kita luar biasa, justru sangat tinggi. Okupansi kita di kawasan Danusa 2 dengan 5.000 kamar lebih itu 78% di Januari, bahkan itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Nah, kita menghadapi kondisi di Februari di mana pada saat itu sudah mulai COVID berkembang di Tiongkok, dan kemudian terjadi penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok tanggal 5 Februari 2020. Nah, mulai saat itu kita turun terus tentunya. Dan tanpa waktu itu kita mungkin nggak memikirkan bahwa kita akan berdampak. Dampak dalam artian ada kejadian itu. Tapi Maret ada. Nah, Maret kita masuk, dan kemudian juga beberapa negara sudah mulai memulangkan warga negaranya. Rusia mungkin sehari setelah nyepi waktu itu memulangkan terakhir 500 orang terbang satu malam balik. Nah, tentunya kondisi sangat berdampak di Bali, dan tentunya kami di kawasan Danusa 2 sangat merasakan betul kondisi tersebut dengan penurunan wisatawan yang ada, dan tingkat hunian kita turun. Dan kemudian ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pembatasan, bahkan menutup tidak ada penerbangan atau tidak ada kunjungan dari luar negeri ke Indonesia dan keluar. Nah, itu sangat berdampak bagi kita, dan bahkan saat itu memang dari 19 hotel yang ada di sini sempat 6 hotel tidak beroperasi. Tutup total berarti ya? Ya, saya mengatakan kalau tidak tutup beroperasi tapi ada kegiatan gitu ya? ya, jadi kalau katakan tutup nanti konotasinya berbeda. Iya. Kita harus clear mengatakan bahwa mereka tidak beroperasi dengan pertimbangan tentunya efisiensi dan sebagainya. Dan memang wisatawan belum ada. Ya, betul. Tetapi selain dari 6 hotel tersebut tetap beroperasi sampai dengan saat ini dengan segala kondisi yang ada. Karena apa? Yang 6 hotel itu masih tutup Pak? Masih tidak beroperasi? Semua sudah beroperasi dari 19 hotel? 5 hotel di pertengahan minggu ini, di pertengahan Desember ini akan mulai buka. Satu hotel memang sejak awal menyatakan akan operasi di bulan Maret 2021. Nah, itu karena mereka link internasional. Nah, dengan kondisi itu ya tentunya kalau tadi berbicara bagaimana kondisi Nusa 2, itu kami secara kawasan kami tidak pernah tutup. Tidak pernah tutup. Kita beroperasi tetap kawasan, namun ada hal-hal yang kita perlakukan lebih. Sistem pemeriksaan, kemudian implementasi, penyiapan SOP dan lain sebagainya, dan sertifikasi itu. Sertifikasinya Pak Ya. Artinya Danusa 2 tidak pernah tutup, walaupun okupansi hotelnya sekarang kira-kira rata-rata berapa? Kalau okupansi kita sejak awal memang ada beberapa ekspatriat, mereka memilih tinggal di Nusa 2. Ya, ada yang Rusia, kemudian Australia dan beberapa negara lainnya, mereka memilih tinggal sampai sekarang. Bahkan mereka dari itu hampir 9 bulan mereka tinggal di sini. Di beberapa hotel yang tersebar tentunya di beberapa hotel. Nah, okupansi kita
pada saat mulai kita kena dampak serius gitu ya, berkembang di Indonesia, bahkan Bali, kita di bawah 10%. Ya, bahkan sempat 1 digit gitu ya. Nah, dan kemudian berkembang saat ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan kebijakan yang dilakukan, saat ini sudah cukup naik dengan rata-rata, dengan capaian terakhir sekarang di tanggal 13 itu mencapai 20,44% rata-rata. Gitu. Cukup lumayan lah ya. Iya. Baik, saya ke Pak Adi ini, Politeknik Negeri Bali kan salah satu juga menyiapkan SDM untuk di industri pariwisata gitu ya Pak Adi ya. Iya. Nah, ada tidak treatment khusus nih, karena kan pendidikan juga lagi tidak boleh tatap muka, tapi Iya. saya kira vokasi tetap jalan ya. Iya. Nah, apakah ada treatment khusus yang dilakukan kepada para mahasiswa atau calon mahasiswa nanti akan terjun di industri pariwisata yang sudah terdampak COVID ini? Gimana Pak Adi? Iya. Politeknik Negeri? Terima kasih. Politeknik Negeri Bali sebagai perguruan tinggi vokasi yang dilahirkan untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dan kompeten, tentu ada atau tidak ada pandemi COVID ini tetap kita menyiapkan pola-pola pembelajaran yang nanti pada akhirnya menghasilkan SDM yang memang disiapkan untuk bisa dipakai langsung oleh industri. Jadi dengan demikian, begitu terjadi COVID, kita sudah menyiapkan banyak hal di kampus, karena di kampus kami itu ada Departemen Commerce dan Engineering, bahkan kita menyiapkan secara mandiri peralatan-peralatan yang disebut dengan COVID itu, apakah untuk pembersih tangan, hand sanitizer, kita buat, mahasiswa sendiri yang buatkan, sehingga pendidikan kita itu memang kita arahkan untuk mendesain teknologi-teknologi tepat guna. Nah, justru dengan keberadaan COVID ini menimbulkan banyak kreativitas baru, terutama di dalam bagaimana dosen-dosen itu tidak hanya untuk materi kuliah yang sifatnya teori, tetapi juga mata kuliah yang sifatnya praktek. Ada banyak inovasi-inovasi baru bagaimana mengembangkan pembelajaran praktek secara daring. Jadi kalau pendidikan vokasi kan mau tidak mau harus ada prakteknya. Jadi kalau tidak ada praktek, maka seolah-olah pendidikan vokasi itu akan berkurang kualitasnya. Tetapi saya nyatakan di sini bahwa mulai Januari 2021 tatap muka itu sudah kita lakukan di mata kuliah praktek, baik di lab, di workshop, di bengkel, maupun mata kuliah praktek yang ada di lab meskipun di komes. Jadi polanya sudah dilakukan oleh masing-masing kajur, kita sudah menyiapkan sedemikian rupa model-model pembelajarannya, sehingga nanti model-model pembelajaran beserta SOP-nya, mulai dari awal masuk gerbang politeknik, disiapkan sedemikian rupa oleh security-nya, dicek suhu tubuhnya, apakah dia memakai masker atau tidak, sampai sebelum masuk kelas atau sebelum masuk praktek. Di sana juga disiapkan bagaimana mahasiswa itu sudah dihandle dengan baik oleh pengajar atau tenaga-tenaga teknisi yang menghandle perkuliahan praktek. Jadi dengan demikian kita meyakini bahwa perkuliahan teori dan perkuliahan praktek itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas. Dan bahkan kita punya kelas kerjasama, Politeknik punya kelas kerjasama dengan Dapur Pak Kempinski, dengan Desain Regis, dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kelas itu berlangsung sekarang normal. Normal ya Pak ya? Ya. Tapi dengan protokol kesehatan tentunya ya? Tetapi protokol kesehatannya yang tidak boleh ditawar-tawar. Wajib. Ya. Kita harus tahu. Setelah dengan protokol kesehatan, bagaimana dengan di Denusa 2 atau di TDC? Tapi saya tadi maksud sudah agak cukup ketat ya Pak ya? Ya. Tapi memang ada persiapan khusus, ada prosedur khusus yang memang seperti apa untuk protokol kesehatan di TDC ini? Jadi seperti apa di awal mungkin sedikit saya singgung bahwasanya kita di kawasan Danusa 2 yang dikelola oleh TDC dengan tenan-tenan yang ada 19 hotel dan kemudian juga ada tenan lainnya yang beroperasi di sini. Nah, kita sudah memulai
menyiapkan SOP itu sejak bulan Maret, akhir Maret. Akhir Maret Kebetulan juga dari pemerintah Provinsi Bali pada saat itu menyiapkan SOP-SOP untuk semua sektor kepariwisataan, mulai termasuk juga di perdagangan. Nah, kami di kawasan, karena di sini adalah tenan kita, hotel kita cukup banyak sekaligus, dan kemudian juga kawasan yang kita miliki di sini bagian daripada tempat beraktivitas wisatawan, kami menyiapkan secara sungguh-sungguh pada saat itu, sehingga kalau saat sekarang semua tenan kita sudah sertifikat, certified untuk sertifikat kesehatan COVID-19 gitu ya. Kemudian yang dikeluarkan oleh ada yang dari kabupaten, kemudian juga dari provinsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan terakhir kita bahkan juga sudah mengikuti dan memenuhi CHSE. Jadi sertifikat ke COVID-19 dengan standar CHSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dengan mengajak konsultan, memang ya konsultan independen untuk melakukan penilaian. Nah, kemarin ditinjau langsung oleh Pak Gubernur dan Pak Menteri Pariwisata, termasuk juga dari Kesehatan dan kemudian juga dari Keuangan, Kementerian Keuangan. Pada saat meninjau rangkaian kegiatan Bali Demokrasi Forum, dan kemudian dari Kementerian Luar Negeri, dari Bu Menlu pada saat itu berkeinginan untuk melihat fasilitas kita, salah satu fasilitas kita yang sebagai percontohan untuk mengimplementasikan CNE Certified ini. Waktu itu yang dikunjungi di samping kawasan keliling, karena Bapak dan Ibu Menteri juga suka jogging, beliau sudah melihat kondisi yang kita lakukan, dan kemudian terakhir bersama dengan Pak Gubernur kita mulai waterblow. Kita menilai bagaimana implementasinya, mulai dari saat masuk, kemudian pembelian tiket tentunya, dan kemudian juga menggunakan tiketingnya, dan kita juga sudah melakukan QRIS. Jadi tidak pembayaran itu udah cashless. Iya, tidak menggunakan uang langsung, dan kita tidak menggunakan tiket yang kertas lagi. Dan di kunjungan yang di dalam area, kalau normal yang lalu itu bisa kunjungan bisa mencapai 1.000 sampai 1.800 per hari. Ya memang saat sekarang belum bisa seperti itu karena memang belum gitu ya. Tetapi implementasinya kita siapkan. Termasuk misalnya kita sudah menyiapkan hitungan berapa sih jumlah yang boleh di dalam. Nah, mungkin tadi dari teman-teman yang baru masuk mungkin di kawasan ada sedikit pemeriksaan lebih. Karena dua aspek di situ. Satu, kita memeriksa dari aspek kesehatan pastinya. Kemudian pembatasan terhadap mereka yang memang beraktivitas di kawasan. Nah, kalau sementara mungkin yang tidak ada aktivitas kita tidak izinkan untuk masuk ke kawasan. Tujuannya adalah satu tentunya agar kita menjaga kawasan ini tetap steril. Di samping itu juga kami sudah rutin setiap hari melakukan disinfektan dan sebagainya, kita sesuai dengan SOP yang kita lakukan. Melakukan disinfektan ya? Secara rutin ya? Secara rutin, berkala tentunya sesuai dengan SOP. Ini bagian dari bagaimana meyakinkan wisatawan bahwa Nusa Dua ini di TDC ini aman ya, dan itu akan bisa meyakinkan wisatawan untuk datang ya, menginap di sini. Baik, saya ke Pak Abdi, karena waktu itu juga terbatas nih sedikit saya ke Pak Abdi mungkin sebagai semacam ini Pak, Politeknik Negeri Bali ke depan ya, di masa pandemi COVID tadi kan prokesnya sudah praktek terjalan gitu ya. Apa yang menjadi next program yang akan dilaksanakan oleh Politeknik? Program besar Politeknik Negeri Bali itu ada dua program besar yang kita usung. Yang pertama itu adalah mutu, dan yang kedua adalah kemitraan, partnership. Jadi selama ini kita sudah bisa dikatakan berhasil dalam rangka menghasilkan SDM yang bermutu, yang berkualitas. Itulah sumber kompetisi kita, competitive advantage kita Politeknik Negeri Bali untuk bisa bersaing di pasar global. Tidak hanya di Bali ini, tetapi juga global. Karena misi kita adalah terdepan, profesional, dan berdaya saing internasional. Nah, kalau kita sudah bermutu, maka kita akan bisa menjalin kemitraan dengan industri. IDUKA, industri, dunia usaha, dunia kerja. Karena industri saya meyakini adalah sangat membutuhkan SDM yang berkualitas. Kalau kita sudah bisa menghasilkan mutu lulusan yang tinggi, maka pada saat itu kita akan bisa menjalin kemitraan. Dan ini sudah kita buktikan. Bagaimana kita bisa menjalin kemitraan dengan Apurva Kempinski, membuka kelas D3 perhotelan, dengan 1,5 tahun perkuliahan di hotel, 1,5 tahun perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
dengan maksud supaya begitu nanti lulusan kita di 3 perhotelan itu Sudah siap. mereka sudah siap kerja. Ya. Baik. Kerjasama dengan Desan Regis juga polanya seperti itu dengan prodi D4 Teknologi Properti Manajemen. Kita tahu bahwa hotel-hotel, rumah sakit dan semua instansi ada propertinya. Baik. Ini membutuhkan manajemen berbasis teknologi. Kita akan buka kelas itu, kemudian kelas kerjasama dengan Pemprov yang didukung oleh Pak Gubernur, di mana kita akan tahun ini sudah dibuka kelas kerjasama energi baru terbarukan dengan Pemprov dan Kementerian SDM. Baik. Mudah-mudahan SDM yang kita hasilkan ini mampu memberikan kontribusi terhadap programnya Pak Gubernur, Nangun Saat Ketil Ruko Bali dan Bali Bersih. Baik. Upaya kita seperti itu. Baik. Mutu dan Iya. kemitraan ya. Mutu dan Karena waktu ya, sebenarnya sangat enak ya ngobrol dengan beliau itu. Industri pariwisata, penyiapan SDM pariwisata di masa pandemi Covid ini. Tapi sudah disampaikan juga tentang bagaimana Nusa Dua sudah strict sekali ya menerapkan protokol kesehatan di Politeknik Negeri juga sudah menerapkan. Tentu ini kita harapkan betul-betul bisa menjadi pemicu juga optimisme kita. Sudah 24,5% Mbak ya. Sekarang kita 21,44 ya. sampai dengan saat ini. Ya, sudah ada. Mudah-mudahan tahun depan Sudah sudah bagus. bisa di atas 30, 50 Mbak ya. Di Desember kita lihat kalau sekarang pencapaiannya. Nah, kita monitoring kita untuk booking hotel di periode tanggal 24 sampai 30 sudah mencapai 30%. 30%. Dan kemudian di Januari sampai dengan tanggal 5 tahun baru itu sudah 20%. Nah, ini masih berkembang kan ininya. Mudah-mudahan terus berkembang ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak. Iya, Nyoman Nabi sama-sama. atas waktunya, dan mungkin next time kita akan ngobrol Iya, lagi di siap. dalam. Kalau bisa Bali TV demikian Bali Postop dalam rangka talkshow tahun Covid gitu ya, tahun Covid-19. Saya tutup dengan perpesanti, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Om Santi, 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 Santi. Santi. Terima kasih.